Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, di cerita kali ini kita masih melanjutkan cerita Pasar Setan Gunung Merapi ya guys. Nah ini part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, jangan lupa kalian tonton dulu part 1-nya ya guys, agar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah guys, jadi cerita ini aku dapatkan dari Facebook ya guys. Cerita ini ditulis oleh Bang Lukas Priyatno. Nah buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Tio dibuat ketakutan tentang sosok pendaki wanita yang tiba-tiba saja menghilang, dan benar dugaannya, sosok tersebut bukanlah seorang manusia. Sial, kenapa sial banget sih gue hari ini? Umpatnya. Tak pakai pikir panjang, Tio berbalik badan dan berniat untuk berlari mengejar ketiga temannya. Namun, yang terjadi, Tio tidak menemukan mereka dan jalur benar-benar tertutup dengan kabut. Jantungnya berdegup makin kencang. Tio sedikit berlari kecil menyusuri semak-semak. Ia sangat heran dan tidak mengenali jalur tersebut. Frans, Dimas, Anton, kalian di mana? Sambil berlari, Tio memanggil-manggil nama ketiga temannya. Tapi tak ada balasan sama sekali. Semakin lama, jantungnya semakin berdetak dengan cepat. Ketakutan hampir menguasai dirinya. Gue di mana? Kenapa gue ditinggalin? Ah, sial! Teriak Tio marah. Samar-samar, Tio melihat ada jalur yang menurun. Dengan langkah kaki yang mulai gemetar, Tio terus berjalan menyusuri semak-semak yang menutupi jalur. Dari arah belakang Tio, mendengar suara langkah kaki berjalan ke arahnya. Seketika ia berhenti dan berbalik badan. Saat suara itu terdengar semakin dekat, detak jantung Tio semakin terasa cepat, hingga dapat memecahkan keheningan malam ini. Lo ngapain di sini? Langkah kaki Tio berhenti ketika melihat Anton yang tengah berdiri tak bergerak. Kabut bergulung menerpa tubuhnya. Udara dingin membuat malam ini menjadi mencekam. Tiba-tiba, lo mau ikut gue nggak? Maksud lo apa sih, Ton? Lo Tak sempat Tio meneruskan pertanyaannya. Tiba-tiba, Anton berlari dan melompat ke dalam jurang yang gelap, diiringi dengan suara tawa yang menggema. Tio terperangah melihat kejadian ini dan mengejarnya. Udah, mendingan kita lanjut jalan lagi. Hari udah makin malam, ucap Anton. Pras, Dimas, dan Anton membantu Tio berdiri. Setelah itu, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tubuh Tio semakin bergetar. Ia tak percaya bahwa yang baru saja dialaminya hanya sebuah tipu daya. Entah siapa yang melakukan ini dan apa penyebabnya. Kini Tio berjalan persis di belakang Anton. Gambaran sosok pendaki yang menyerupai masih jelas terngiang dalam ingatannya. Kabut semakin tebal dan mulai bergulung.
Kabut semakin tebal dan mulai bergulung terbawa angin yang dingin. Mereka terus berjalan menyusuri jalur menanjak dan menguras tenaga. Kita istirahat dulu yuk. Di depan ada salver tuh, teriak Dimas dari arah depan. Salter? Ucap Tio bingung. Itu salter kan? Dimas kembali mempertegas penglihatannya. Bentar deh, setahu gue gak ada salter menuju pos 2, ungkap Tio. Lah, itu apa dong? Ucap Anton. Mungkin aja salter ini baru dibangun waktu terakhir lo kesini. Bisa aja kan? Jawab Dimas. Tio yang sedari tadi mengalami kejanggalan seperti tidak percaya tentang keberadaan salter tersebut. Dan hanya dia mengikuti ketiga temannya. Karena memang pendakian ini benar-benar menguras banyak tenaga dan harus istirahat. Setelah berjalan beberapa meter menuju salter, mereka melihat seekor burung di sekitar salter tersebut. Warnanya hitam dengan paruh yang berwarna putih serta bola mata berwarna merah. Setelahnya, burung itu pun menjauh, kemudian menghilang. Tak berselang lama, dari arah semak-semak terlihat bola mata yang berwarna merah. Burung tersebut kembali lagi dengan cara melompat dan mendekat ke arah mereka berempat. Awalnya hanya satu, tapi semakin lama terkejut dengan kedatangan burung-burung aneh tersebut. Mereka berempat berdiri melihat burung sebanyak itu, tengah mengelilingi salter itu. Gara-gara lo nih Ton, protes Tio bernada kesal. Kok lo nyalahin gue sih? Lo berdua bisa diem gak? Pras angkat bicara. Ketakutan terlihat jelas dari wajah keempat pendaki tersebut. Mata merah mengawasi burung. Mata mereka mengawasi burung-burung yang semakin lama semakin mendekat. Hus, pergi sana. Teriakan Dimas seolah mengomandokan ketiga temannya agar segera berlari dari kerumunan burung-burung misterius dan menakutkan tersebut. Dimas membuka jalan dengan cara mengusir burung tersebut menggunakan parang yang ia bawa. Kemudian berlari, disusul Anton, kemudian Pras, sedangkan Tio masih terlihat diam dengan wajah ketakutan. Tio, lari! Pras berteriak ketika sadar kalau hanya Tio yang belum sempat berlari. Hingga kabut tebal melahap mereka, kemudian hilang dari pandangan mata. Doa kembali dipajatkan, berharap kejadian ini segera selesai. 5 menit kemudian, Tio memutuskan untuk menyusul ketiga temannya dengan berjalan. Kedua belah kakinya masih gemetar dan hampir tak kuat untuk menopang tubuhnya. Suara seperti seseorang yang sedang berjalan terdengar dari arah belakang. Tio memutuskan untuk mempercepat langkah kakinya hingga jalur berubah sedikit agak landai. Tio tidak menyadari perubahan pada jalur. Ketakutan yang sudah menguasai dirinya
juga pikirannya. Tiba-tiba dari arah depan, Tio melihat seorang laki-laki yang berpakaian layaknya penduduk lokal. Dengan keranjang di belakang tubuhnya, jantung Tio semakin terpacu. Kedua belah matanya melirik ke arah jam tangan yang ia kenakan. Saat itu, jam menunjukkan pukul 8 malam. Kenapa perasaan gue semakin gak enak ya? Tio dapat melihat dengan jelas raut wajah laki-laki tersebut. Tidak begitu menyeramkan, tapi tetap saja Tio tidak berani menatap mata laki-laki tersebut lebih lama. Kamu dari mana? Tio terdiam dan menarik nafasnya dalam-dalam. Saya dari Jakarta, Pak. Mau apa kamu kesini? Tanyanya lagi. Saya kesini cuma mau mendaki. Bapak sedang apa malam-malam masih berada di dalam hutan? Saya tinggal di hutan ini. Burung-burung yang kalian lihat tadi adalah bangsa kami. Jangan macam-macam di tempat ini. Jika tidak, nyawa kamu taruhannya. Mengerti? Iya Pak, saya mengerti. Saya izin lewat ya Pak. Teman-teman saya sudah menunggu. Ujar Tio dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki dengan wajah menunduk. Senyap, laki-laki tua tersebut tak menjawab. Dari sudut matanya, Tio berniat untuk melihat dan sosok tersebut sudah tak lagi berada di hadapannya. Entah bagaimana, sosok tersebut bisa tiba-tiba saja menghilang. Astagfirullah, yang tadi itu siapa? Tio berbicara dalam hati, sambil mengelus-elus dadanya yang tak berhenti berdebar. Tak pakai pikir panjang, Tio berlari dan kembali menemukan jalur pendakian yang sesungguhnya. Lelah sangat ia rasakan dengan keringat yang terus keluar membasahi seluruh tubuhnya. Tio menengok ke arah belakang, tetapi ia tidak menemukan apapun yang berada di belakang tas ranselnya. Padahal sebelumnya, Tio merasa ada seseorang yang menggelayut pada tas ransel yang ia bawa. Dengan sekuat tenaga, Tio kembali bangkit dan berjalan. Hingga akhirnya, ia melihat ketiga temannya sedang bersandar pada batu besar dengan wajah yang sama pucatnya. Temen gue apa setan ya? Sial, gue jadi susah ngebedain. Tio menggumam dalam hatinya. Akibat keanehan-keanehan yang terjadi terus-menerus membuat Tio seperti ragu dengan apa yang ia lihat di hutan ini. Nah, oke guys, jadi ceritanya bersambung sampai di sini dulu ya guys. Tapi di next video aku akan melanjutkan ceritanya untuk kalian. Nah guys, buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku semakin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di part yang selanjutnya and bye-bye.